sering mimpi ya? Mimpi gimana Bu? Mimpi kalau kepala saya itu di ini katanya kayak dipenggal, katanya ada yang ngegorok gitu. Tapi cuma saya sadar kalau itu cuma mimpi, katanya gitu. Jadi nggak lama kemudian itu si ibu yang tadi kayak omongnya itu kayak diijabah gimana sih Bang? Dia ketabrak, kepalanya itu patah gitu, jadi kayak hampir putus gitu loh Bang. Ketabrak truk, kelindes, dan itu bagian dari kepala lehernya itu pas kelindes di kepalanya itu gitu, di lehernya sama ke arah dada. Menjerit semuanya Bang. Jadi dan itu kejadian di depan salon. Itu bener-bener udah tertera di situ semua. Jadi, ini kok gini? Jadi penasaran dong dengan karung-karung lain. Itu kan mumpung si ibunya lagi nggak ada gitu kan. Dibongkarin semua rambut itu Bang. Dan bener sih di situ ada nama si Devi yang sebelumnya meninggal, ada di situ juga. Nama senioran namanya kan Ratna. Ada juga di situ nama lengkapnya sama. Semua Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber. Yang katanya narasumber kita ini punya cerita atau memiliki kisah tentang pesugihan salon. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Kak Cici. Iya. Ya, Kak Cici, kita penasaran banget nih sama kisah Kak Cici ini ya. Iya. Jadi Kak Cici ini katanya punya kisah tentang pesugihan salon ya. Nah, Bener. itu ini kayaknya baru pertama kali nih saya dengar nih, kayak eksklusif banget nih di channel Jejak Backpacker ya. Oke. Kak Cici bisa diceritain atau di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya yang mau Kak Cici ceritain ini nanti seperti apa? Ya seperti salon umumnya ya, padahal salonnya itu nggak terlalu mewah. Tapi memang ada semua serba ini ya, kayak facial ini segala macam dan spa ada. Tapi anehnya si punya salon ini setiap hari Jumat itu ngadakan kayak kemenyan ini segala macam gitu. Dari situ kayaknya agak curiga gitu kalau memang mereka itu mengadakan pesugihan. Oke, kalau gitu disimpan dulu aja. Ceritanya kita lanjut setelah ini Kak Cici ya. Tapi sebelum Cici bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke Kak Cici, udah siap buat cerita? Siap. Oke ya, kayaknya langsung aja kali ya Kak Cici ya. Nanti kalau misalnya Kak Cici haus, Kak Cici minum aja ya. Oke, aman siap. ya. Aman, Oke, aman. silahkan Kak Cici. Ya awalnya memang saya itu kerja di salon yang ada di hotel gitu. Udah berapa tahun kerja di sana, mengabdi di sana. Tapi tahun kemarin itu memang ada PHK besar-besaran dan salah satunya saya yang kena gitu. Jadi ya karena bingung nih, namanya juga ini ya butuh untuk kehidupan gitu, untuk ngurus anak-anak juga. Jadi mau nggak mau harus nyari-nyari lagi dong kerjaan gitu. Sibuk cari kerjaan kesana sini dari online, dari
yang udah ngirim-ngirim lamaran kemana, belum ada sama sekali dipanggil. Nah kebetulan saat itu lagi jalan di daerah Bekasi, jalan nih sama teman-teman lagi ngumpul-ngumpul gitu, ngelewatin salah satu salon gitu yang ada tulisannya lowongan. Nah kebetulan saat itu kami emang pada pencar semua kan, karena penasaran saya balik lagi tuh ke jalan itu, ke salon yang lagi ada lowongan itu, tertera lowongan. Masuklah saya ke salon itu, dan di situ ada satu ibu-ibu yang lagi susah banget kesana kemari pontang-panting sendirian, sementara di situ lagi rame banget pengunjung gitu kan. Jadi mau bilang kalau mau interview itu pun agak segan gitu. Jadi dia bilang tunggu sebentar, ini tunggu selesaikan dulu gitu. Ya oke lah, ditunggulah di situ nunggu selesai semuanya. Hasil malam tuh selesai semuanya gitu kan, selesai ngeladenin customer. Setelah pulang semua, dia juga udah tenang, barulah saya diinterview sama dia. Nah dia bilang gini, ini sebenarnya saya ada satu karyawan juga, cuma saat ini lagi sakit, udah 2 minggu nggak masuk, makanya sendirian, dia bilang gitu. Nah di sesi tanya jawab itu memang saya bilang udah bertahun-tahun kerja di salon gitu, udah beberapa salon kerja, dan terakhir itu ada di salon yang di hotel gitu. Ya di hotel pasti agak lebih wah gitu ya gitu pelayanannya. Nah karena berbekal pengalaman itu diterimalah sama yang punya salon ini gitu. Alhamdulillah gitu kan, senang juga akhirnya dapat kerjaan lagi. Oke tuh, karena itu berhubung udah malam, udah selesai tanya jawabnya juga, izinlah pamit pulang karena katanya besoknya juga kan udah mulai bisa kerja gitu. Jadi buru-burulah pulang istirahat untuk mempersiapkan besok. Nah pas lagi tidur itu, mungkin entah karena capek atau gimana ya, tidur itu pas mimpinya aneh banget gitu bang. Pulang dari sana, di mimpinya awalnya biasa aja gitu, tapi tiba-tiba pas lagi mimpi itu lagi nyisir tiba-tiba rambut itu rontok bang. Rontoknya parah banget gitu. Pertama disisir gini, rontok biasa aja rontok, mungkin karena emang sering rontok. Tapi ini pas sekali sisir itu rambut udah segumpal ada yang disisir itu gitu kan. Kaget ngeliat rambut itu kok begini gitu. Jadi di iniin gitu kan, sautin lagi pakai jari gitu, disisir pakai jari, itu bergumpal lagi bang, berkali-kali seperti itu gitu, sampai akhirnya dilihat di kaca, itu kepala udah botak, gitu, botak. Kaget kan, ini kok gini gitu rambutnya botak gitu. Dan di situ di dalam mimpi itu ada makhluk yang lagi perhatiin gitu bang, di pojokan. Dia tingginya itu sampai mencapai atap. Dan itu pertamanya nggak kelihatan ya, karena posisinya itu nggak terlalu jelas juga karena dalam mimpi gitu. Tapi yang pasti di mimpi itu dia tinggi besar, tapi terus ngeliatinya itu tajam banget. Diam aja awalnya gitu. Nah oke lah, karena mimpinya itu nggak enak banget, pas bangun agak lesu gitu, lunglai gitu, tapi tetap ikut kerja juga karena kan namanya juga hari pertama gitu. Oke lah, pagi itu masuknya jam 8. Biasalah bersih-bersih, sapu, ngepel gitu kan, mempersiapkan alat-alat salon yang bakalan dipakai. Jam 9 kami buka. Gitu. Buka 15 menit kemudian ada salah satu customer baru datang. Dia bilang katanya mau potong rambut, ngeblow sama warnain rambut. Nah karena posisinya saya itu anak baru di situ, jadi belum dipercaya untuk megang ini customer gitu. Jadi cuma ngebantuin untuk nyuci rambut gitu kan, cuci rambut dari awal sama setelah potong rambut. Nah oke lah, selesai tuh dicuciin rambutnya, dipotong rambut lah sama si bos gitu yang punya salon. Nah lagi cerita dia potong rambut, saya siapin alat make up gitu kan, dibersih-bersihin. Alat-alat yang lain yang mau dipakai itu disediain di meja itu gitu. Kayak selesai lah dia potong rambut.
Jadi akhirnya dicuci lagi gitu kan, pasti masih ada nempel-nempel sisaan rambutnya gitu kan, dicuci lagi. Nah pas lagi di kerimbatin itu dicuciin rambutnya, lagi cerita-cerita agak kaget Bang. Soalnya tiba-tiba air yang begitu jernih dari kepalanya itu tiba-tiba ngucur darah gitu Bang, merah banget gitu kan. Kaget dong, nge-freeze ngeliatin itu. Lah ini apa, ini kok gini sih gitu kan. Ini kepalanya luka atau gimana kok tiba-tiba ada darah gitu. Kaget, agak gemeteran juga kan, gini mau megangnya gimana gitu. Terus mungkin sadar ya, gara-gara nggak dipegang lagi tuh kepalanya tuh diem. Si customernya ini gini ngomong, kenapa berhenti Mbak? Ya karena dia ngomong begitu agak tersadar gitu. Itu air udah normal lagi Bang, putih lagi, jernih lagi. Jadi kan nggak mungkin dong ngomong ini tadi ada darah gini segala macam, ya pasti bingung dong gitu kan customernya. Jadi dibilang, oh nggak apa-apa Kak, ini airnya tadi agak nyendat nggak keluar, jadi ditungguin. Alasannya gitu aja gitu. Oke, selesai tuh dicuci rambutnya, dikeringin, dia udah diwarnain, dicuci balik dan segala macamnya. Akhirnya pulang tuh, belum ada customer lagi. Saya nyapuin rambut sisaannya. Terus kata si ibunya gini, kata, itu rambut nanti kamu kumpulin di tong sampah yang itu, tapi jangan dibuang ya, dimasukin ke karung. Nah karungnya nanti disimpan di ruangan yang pojok yang sebelah sana tuh, yang pintunya agak ke sudut, katanya gitu. Oh ikutin aja gitu kan. Mungkin dalam pikiran mungkin ya dari dunia persalonan, kalau misalnya rambut dikumpulin itu kan, kalau misalnya agak panjang kan bisa dijadikan ini hair extension gitu. Kalau yang agak pendek, kalau misalnya nggak bisa jadi hair extension, pasti jadi ini ya sanggul. Oke, pikirin positif aja gitu, dikumpulin dah sampai yang terkecil-kecilnya itu, yang potongan kecil itu harus dikumpulin sama dia, nggak boleh ada yang tersisa, yang nggak boleh terbuang. Oke, diikutin lah. Udah dimasukin ke plastik itu ke karung. Masuklah ke ruangan yang dia tunjuk tadi. Dibuka Bang, ya ampun, pengap banget tempatnya Bang. Pengap, terus bau anyir gitu. Dan itu karung bekas rambut itu kayaknya udah bertahun-tahun, kayaknya nggak pernah dikotak-katik deh. Karena itu sampai banyak banget Bang, kayak tumpukan beras. Kalau misalnya ditumpukin sampai ke atas, nah gitu posisinya, itu karung isinya rambut semua. Jadi mikir dong, ini emang beneran untuk sanggul sama hair extension atau gimana nih gitu. Kok kayaknya dikumpulin nggak pernah diapa-apain gitu. Cuma udahlah gitu, dibiarin aja lah gitu. Terus lagi kan karena posisinya bau anyir ya. Jadi mau cepet-cepet aja gitu keluar dari sana. Terus mikir juga sih Bang, itu kan posisi rambut kan nggak bisa terurai ya, nggak bisa membusuk juga. Jadi bau anyirnya dari mana gitu. Kalau pengap mungkin bisa karena itu ruangan nggak dipakein kipas atau gimana ya. Tapi ini bener-bener bau anyir, bau bangke gitu. Cuma ya udahlah, ditutup aja lah itu pintu gitu kan. Balik lagi ke depan gitu. Udah kerja tuh kayak biasa, belum ada yang aneh-aneh tuh. Nah akhirnya udah beberapa hari gitu kan, nyantai biasa, kerjaannya kayak biasa. Kalau misalnya rambut, ada yang potong rambut, diiniin gitu, dimasukin karung, ya biasa lah gitu. Sampai suatu hari pas lagi banyak-banyaknya customer, itu kan rambut lagi ngumpul-ngumpulnya gitu ya Bang ya. Ada tuh satu rambut yang bener-bener gak bisa dikumpulin. Dibilang gini sama si ibunya, Bu ini dibuang aja atau gimana Bu? Gak usah dibuang-buang, gak usah melunjak deh lu, katanya gitu. Langsung dia marah, ya kan. Kalau dibilang kumpulin aja, gak usah pakai buang-buang, katanya gitu. Yaudah deh, diikutin aja tuh sama dia gitu kan. Udah malamnya pas salon mau tutup, kebelet pipis, ya kan, kebelet pipis. Jadi oke lah di kamar mandi. Pas lagi di kamar mandi itu Bang dengar ada suara kayak orang ngeraung gitu kan, gitu. Nah, karena tadinya dikira salah dengar, ya udah biarin aja. Tapi itu masalahnya 2 kali ngedengernya, gitu. Yang kedua ini bener-bener, wah nggak bener nih, ini ada sesuatu nih gitu kan. Jadi buru-buru ke kamar, mau keluar dari kamar mandi. Pas dibuka pintunya Bang, nggak bisa kebuka sama sekali, kekunci dari luar.
digedor-gedor lah itu pintu kan. Bu, buka tolong bu, pintunya tolong dibukain bu. Nggak ada yang dengar sama sekali bang, nggak ada. Dan itu pun posisi kami masih berdua, yang senioran belum masuk karena memang masih nggak enak badan katanya gitu kan. Jadi langsung udah hampir berapa menit makin panik nih kan, karena posisi si ibunya ini kan di bawah, kami kamar mandinya itu kalau misalnya boleh dipakai itu di atas gitu, yang di bawah itu untuk yang customer yang ini gitu kan, yang butuh ke kamar mandi lah gitu. Jadi buru-buru diketok-ketok, nggak ada yang denger juga, udah panik kan, nelponin nggak ini juga. Akhirnya dibuka lah sama si ibu itu, katanya kenapa kamu, katanya gitu kan. Kekunci bu, ini tadi siapa yang ngunciin ya gitu. Mana ada yang ngunciin, orang cuma kita berdua, katanya gitu kan. Ya udah nggak ini juga, ditenang-tenangin lah badan itu kan, ditenang-tenangin ya, astagfirullah gitu. Ya udahlah, akhirnya udah pulang tuh ya kan. Biasanya kan kalau misalnya dikunciin, diperiksain dulu semua udah selesai ya kan, pulanglah ke rumah. Nah pulang dari situ mungkin gara-gara sugesti yang gara-gara tadi dengar suara yang nggak enak itu gitu kan, kebawa tuh mimpi karena capek juga gitu. Nah di mimpi itu memang aku kayak gimana ya, ketindihan. Nah pas di ketindihan itu kan nggak bisa gerak sama sekali ya gitu kan, mau gerakin jari tangan kaki itu nggak bisa sama sekali gitu kan, mengeluarkan suara pun berat gitu. Pas posisi itu kan lagi tiduran telentang ya, ngelihat ke depan gini, itu ada makhluk yang kemarin di mimpi sebelumnya itu kan tinggi besar ya. Dia lagi duduk nimpah badan bang, dan saat itu jelas banget mukanya. Maaf merinding sendiri. Matanya melotot keluar, itu kelopak mata nggak ada, jadi matanya itu betul-betul keluar gitu, dan lidahnya itu panjang banget bang. Bau anyir banget dari tubuhnya itu kayak dibilang berminyak, bukan minyak gitu, kayak darah yang udah menghitam tapi itu masih basah di badannya, sekujur tubuhnya begitu. Rambutnya sampai panjang, itu bau anyirnya itu kayak berulat-ulat gitu loh bang. Banyak ini belatung gitu. Nah dia kan ngeliatin gini ya, itu lidahnya itu ngejilatin muka bang. Jijik banget ya kan, ngejilatin sampai si lidahnya yang paling ujungnya itu kan runcing ya, masuk-masuk ke hidung gitu, sampai air liurnya itu masuk-masuk ke hidung. Bau busuknya ya Allah gimana gitu kan, sampai gitu-gitu, nggak ada yang ngedengerin, namanya di kamar juga sendiri kan gitu. Kebetulan itu suami pulangnya malam gitu, udah astagfirullah gitu kan, berucap aja gitu dalam hati gitu, Allahu Akbar, tetap aja gitu. Ini si makhluk itu kayak mau makan gitu bang, mau nerkam. Jadi dijilatin, bener-bener dijilatin dari atas ke bawah, diperhatiin sama dia. Jadi dipegang-pegang, dilus-lus, tiba-tiba ngilang sendiri. Nah pas dia ngilang sendiri mungkin kita bisa mikir itu halusinasi atau gimana ya, tapi ini enggak, itu air liurnya masih ada gitu. Air liurnya masih ada di sini, sampai bener-bener saat itu juga langsung muntah, begitu bisa gerak muntah bang, muntah, lari-lari ke kamar mandi, muntah, bener-bener muntah sebanyak-banyaknya saat itu. Udah dibersihin itu kan, gara-gara takut kayak gitu akhirnya sholat dong gitu kan, takut emang ada apa-apa gitu ya. Sholat lah saat itu kan, tengah malam kan, ngelihat anak-anak juga takutnya kenapa-napa juga gitu. Pokoknya nggak enak banget gitu saat itu. Oke, besokannya tuh kerja lagi kayak biasa. Nah itu inget banget ya hari Kamis. Hari Kamis kayak biasa tuh kerja. Pas lagi bersiapkan semuanya, itu memang si kakak senioran udah masuk gitu kan, udah beberapa hari masuk gitu. Yang ini ya dia masuk, nanti kadang nggak masuk lagi gitu, masih seling-seling gitu. Nah saat itu dia lagi masuk, kami memang dia ngurusin di atas untuk tempat spa, lagi bersih-bersihin, ganti-gantiin kain, sama ganti-gantiin ini sarung bantalnya gitu, persiapkan alat-alat untuk spa gitu. Nah saya itu di bawah lagi nyapu-nyapuin. Nah si ibu datang, itu dia bawa bunga yang untuk nyekar gitu abang. Bunga mawar melati gitu, sama bunga 7 rupa, sama ini air mawar gitu.
Jadi ditanya dong gitu, Bu mau mau nyekar kemana gitu. Dia bilang gini, nggak ada nyekar-nyekar, kata orang, nggak nyekar kok, dibilang gitu, tapi agak judes gitu suara ngomongnya. Kalau nggak nyekar itu untuk apa Bu dibawa, kan soalnya banyak Bang. Ya kalau misal orang pun kalau misalnya ngelihat itu pasti bertanya juga dong gitu kan. Nggak nyekar kok, kata orang, apa sembarangan nyekar katanya. Ini tuh untuk rambut katanya, yang di ruangan situ biar wangi katanya gitu. Yang rasa aneh aja gitu Bang gitu. Ngapain sih rambut dipakein bunga gitu, dipakein disiramin air mawar, nggak ini masuk akal banget kan. Kalau misalnya emang mau wangi juga disemprotin parfum kayak apa, ini kenapa harus bunga gitu. Nah jadi ngomong kan sama senioran, dibilang gini, Kak itu si ibu kok sering bawa bunga gitu ya. Anehnya ini malam Jumat loh, ingat gitu kan, malam Jumat loh, emang setiap malam Jumat sering begini, bilang gitu kan. Ya emang dari dulu dia begitu. Terus lagi memang kata anaknya juga, dia itu sering kesurupan leluhurnya, katanya gitu. Jadi setiap kesurupan itu susah banget keluarnya gitu. Jadi pernah tuh dia cerita nih kan, pernah tuh waktu dia lagi kerja juga, lagi berame-ramenya customer, dia kesurupan, si ibu ini kesurupan katanya, sampai nggak jadi tuh megangin customer kan. Dia kesurupan itu sampai jam 2 malam Bang. Selama banget ya. Nanti pingsan, tiba-tiba kumat lagi gitu, dan itu nggak cukup 5 orang yang megangin, susah gitu. Jadi setiap dia kesurupan itu, yang diminta sama yang masukin dia itu katanya cairan berwarna merah. Nah apa coba kalau gitu? Darah. Dan itu harus diminum. Jadi anak si ibu, ya kan, anak si ibu yang punya salon ini selalu motong ayam, darahnya itu ditampung. Nah nanti kalau misalnya dia kesurupan itu selalu diminumkan sama si ibunya. Dan anehnya Bang, ayam yang bekas potongannya itu nggak pernah dimasak, nggak pernah dimasak dan nggak pernah dibuang gitu, dibiarin aja di situ sampai membusuk di tempat itu gitu. Dan itu juga dibawa ke ruangan yang ada rambutnya. Nah disitulah terjawab kenapa kamar itu padahal nggak ada apa-apa gitu, cuma rambut doang kok bau bangke gitu. Ternyata gara-gara si ayam tadi gitu. Setiap setiap dipotong dibiarkan di situ sampai membusuk, dan itu nggak dibuang sama sekali katanya, sampai bertumpuk-tumpuk tuh. Kalau udah numpuk lebih dari 5 barulah itu diangkut katanya gitu. Berarti kan kalau misalnya dalam sebulan itu kan ada 4 kali atau 5 kali hari Jumat ya. Nah selama itu juga itu bangkainya nggak pernah diapa-apain gitu. Nah jadi lah dari situ agak ngerasa aneh, ini orang kayaknya kok makin kesini makin menjanggal aja gitu di hati. Cuma yaudahlah dibiarkan. Nah jadi pas lagi ngeladenin juga tuh kan, udah selesai dulu dari situ. Anehnya memang setiap dia setelah kesurupan yang dia minum darah, itu salon selalu rame Bang. Ramenya itu sampai bermobil-mobil apa gitu. Jadi kayak orang yang buka restoran enak banget makanannya gitu, sampai orang mau datang lagi gitu. Nah jadi ada satu tuh ibu-ibu, dia bilang gini, itu udah langganan di situ tuh, lagi ngeladenin dia. Jadi kan udah agak lama juga tinggal di situ, udah bisa dong ini kerja di situ, udah diperbolehkan potong rambut apa gitu, udah ketahuan lah gitu kan skillnya gimana. Jadi diperbolehkan sekarang megang customer gitu. Jadi ibu ini ngomong nih gitu kan, dia udah langganan situ, Mbak baru kerja di sini ya katanya. Iya Bu, baru berapa bulan lah gitu, itu udah berjalan lama ya, udah baru 2 bulanan dibilangin sama dia. Iya baru ngeliat kata gitu. Cuma memang ini ya Mbak ya, kalau di sini memang rame terus nih katanya gitu. Nah ngomong terus dia kayak curhat, dibilangnya gini, ini ya Mbak ya, saya anehnya gini loh, setiap dari pulang dari sini nih katanya, itu kok sering mimpi ya. Mimpi gimana Bu? Mimpi kalau kepala saya itu di ini katanya, kayak
dipenggal, katanya ada yang ngegorok gitu. Tapi cuma saya sadar kalau itu cuma mimpi, katanya gitu. Jadi nggak dianggap gimana sih, katanya emang agak serem-serem juga ya saya mimpinya begitu, tapi ya udahlah katanya. Nah oke tuh, udah cerita pulang dari situ ya, nggak lama kemudian itu si ibu yang tadi kayak omongnya itu kayak diijabah gimana sih bang, dia ketabrak, kepalanya itu patah gitu, jadi kayak hampir putus gitu loh bang, ketabrak truk, kelindes, dan itu bagian dari kepala lehernya itu pas kelindes di kepalanya itu gitu, di lehernya sama ke arah dada, menjerit semuanya bang. Jadi dan itu kejadian di depan salon. Setiap ada kejadian bang gitu, pasti besokannya selalu rame. Dari situ udah mulai, ini kayaknya ada apa-apa deh sama salon ini, cuma nggak bisa ngomong gitu kan. Pernah ngomong nih sama senioran gitu kan, kakak pernah ngerasa aneh nggak sih sama si ibu ini, kok selalu aja setiap ada kejadian gini gitu. Ada yang setiap ada yang kejadian rame gitu, si ibu minum darah rame gitu. Sebenarnya ini ada apa sih kak, dibilang gitu kan. Cuma dia bilang, enggak, itu perasaanmu aja kali dek, katanya, gak usah ditanggapin lah. Dia masih positif aja gitu. Dia sebenarnya katanya emang ngerasa udah lama juga begitu, cuma dia nggak berani keluar karena saat itu memang dia lagi ngebutuhkan pekerjaan gitu. Dia juga single mom gitu, anaknya 3. Kalau misalnya keluar dari situ dia nggak bisa kerja dari mana-mana lagi gitu kan. Umurnya juga udah terlalu gimana lah, 40 ke atas, pasti nggak akan ada yang mau nerima lagi kan. Jadi dia bertahan di situ gitu. Tapi memang selama kerja situ kesehatannya itu udah mulai menurun gitu, makanya dia sering jarang datang. Udah kayak gitu pun tetap si ibunya mempersilahkan aja, nggak apa-apa gitu. Nah disitulah kami menganggap ibu ini baik gitu, masih ngasih kesempatan ke karyawannya, sakit pun nggak dipaksa kerja gitu. Oke lah, masih tertahan lah gitu ya untuk keluar dari situ. Nah suatu saat nih gini, pernah tuh lagi istirahat bang kerja di situ, mampir tuh, itu kan ada warteg ya berjajar. Jadi ada warteg yang memang bener-bener enak lah gitu di situ, jarang nutup gitu. Kalau warteg-warteg yang lain di situ kan agak berjarak itu agak jauh, terus lagi kan sering tutup ya. Kalau ibu ini rutin gitu buka terus, jadi kami sering ke warteg itu gitu. Nah makan di situ biasanya kan ngebungkus bawa ke salon kan, makan apa. Nah kali ini pengen makan di situ gitu biar nggak ribet-ribet banget. Nah makanlah di situ. Pas lagi makan, ibu itu nanya gini, Neng kerja di salon di situ ya, anak baru? Iya bu, anak baru, begitu. Betah neng di situ neng? Ya alhamdulillah lah bu, dibilang betah ya, namanya juga kerjaan pasti bakalan ada enak sama enggaknya, begitu. Betah-betah aja, begitu. Oh ya udah gitu. Itu soalnya saya pernah sih katanya sebelumnya emang ada anak salon juga tuh langganan saya di sini, cuma dia meninggal, katanya gitu. Meninggal gimana bu, sakit bu? Bukan, dia bunuh diri katanya, bunuh diri di salon. Nah kaget kan, kata kok nggak ada yang ngasih tahu soal itu gitu. Senioran nggak ada ngomong, si ibu juga nggak ada pernah ngomong soal itu. Kaget dong, jadi ditanya lah sama ibu ini, ibu itu kapan kejadiannya bu? 1 bulan yang lalu, katanya gitu. Emang si Neng nggak dikasih tahu? Enggak bu, nggak dikasih tahu. Emang ceritanya itu gimana gitu? Dia katanya memang lama ya kerja di situ, lama di situ, udah bertahun-tahun juga kerja di situ. Cuma katanya dia ngomong sama si ibu ini kayak selalu ada yang ngawasin dia, katanya gitu. Banyak kejadian-kejadian aneh di salon itu. Emang Neng nggak ngerasa ada yang gangguin atau gimana? Kalau misalnya omongin pasti kan kayaknya menggibahi tempat kerja sendiri, nanti booming kemana-mana saya yang kena kan gitu. Jadi enggak kok bu, bagus-bagus aja di situ, katanya. Iya, itu si Neng siapa, Devi kalau nggak salah ya. Si Neng Devi sering tuh cerita sama saya, katanya.
dia katanya sering diikutin sama setan, katanya setiap pulang selalu nanti kalau misal lagi sendirian itu lari-larian pulangnya, kata gitu. Kadang apa namanya, kayak digantung lah, yang mimpinya dia diseret lah katanya. Terus lagi katanya sering mimpiin makhluk katanya yang ini badannya semuanya penuh darah, katanya matanya itu keluar, kata gitu. Langsung dong, hah, ini apa nggak salah nih gitu, kok sama gitu kan. Di situ makin mulai ini lagi gitu kan, curiga lagi. Masa Bu? Iya, dia bilangnya kayak gitu. Ih, serem lah Neng, katanya gitu. Terus dia sering denger suara orang kayak nyakar-nyakar begini-begini katanya. Di ruangan, katanya di ruangan make up entah apa, katanya yang tempat taruh barang make up tuh Neng, katanya gitu. Itu kan kalau misalnya salon kan pasti ada salah satu ruangan khusus untuk obat-obatan rambut Bang. Jadi beda untuk tempat make up, beda untuk yang apanya gitu kan, beda etalasenya lah gitu. Nah dia saat itu dengar ada suara itu di situ, kata. Jadi itu dia bunuh dirinya kenapa Bu, kata. Nah itu dia Neng, saya juga kurang tahu, mungkin dia depresi atau gimana, ada masalah sama keluarganya, katanya. Tapi dia malah bunuh dirinya di situ Neng, katanya gitu. Dia gantung diri, kelihatannya gitu kan, kedapetannya itu besokannya tuh sama seniorannya, kata gitu. Sama teman kerjanya, katanya gitu. Dia gantung diri di arah pintu ke belakang, katanya gitu. Ya memang kalau diperhatiin ya Bang ya, dari ruangan sana itu kan ada 2 lantai. Nah di atas tempat spa, di bawah itu ya untuk potong rambut ini segala macam. Tapi itu di belakang, selain ada ruangan yang untuk nyimpen rambut, itu ada pintu ke belakang untuk iniin toren gitu Bang. Nah di situ di pintu itu nggak ada apa-apa, itu cuma pintu keluar udah gitu aja gitu, tempat boblos gitu aja gitu. Nah dia katanya diketemuin di situ Bang, gantung diri di atasnya itu. Tapi pas buka pintu itu gitu, agak ke atas gitu ininya dia begantungnya. Nah itu diketemuin juga sama seniorannya. Kebetulan seniorannya itu nggak sendirian, sama si ibunya. Pas paginya waktu mereka buka gitu, di situ lah gempar, ada ketemu mayat ini segala macem, katanya. Nah pas saya ngelamar ke situ, ternyata itu baru aja reda. Reda dari masalah itu. Jadi oke lah, denger kayak gitu ya kan, agak was-was juga. Gini gimana sih apanya gitu kan. Lanjut nggak ya. Jadi kayak ngerasa aku ini kok kayak lagi di tempat yang nggak seharusnya gitu. Jadi udahlah gitu, walau alam aja lah. Kalau misalnya Allah masih mengizinkan aku kerja di sini, pasti aku nggak akan kenapa-napa gitu kan. Niat kerja juga kan untuk anak gitu kan, untuk kehidupan kami gitu. Ya udahlah, makasih Bu udah kasih tahu Bang gitu. Nanti paling kalau misalnya apa-apa pasti kasih tahu ke ibu lah, mungkin emang ada apa-apa di sini. Tapi selama ini nggak apa-apa kok Bu, masih aman-aman aja gituin. Jadi si ibunya pun oh ya udah nggak apa-apa Neng, kata. Kalau misalnya di situ enak mah alhamdulillah, lanjut aja dulu Neng, kata si ibunya juga baik kok, katanya gitu. Ya udah pulang dari situ makan. Tadinya nggak mau nanya nih sama senioran, jadi tanya, Kak yang namanya Devi siapa ya nih gitu. Dia kaget waktu ditanya gitu Bang. Tahu dari mana namanya Devi? Kata, ya ini tadi ngobrol sama si ibu itu kan yang di warteg, katanya ada senioran juga ya gitu. Namanya Devi. Oh iya sih sebenarnya ada, dia kerja di sini juga, cuma dia udah meninggal 1 bulan yang lalu, kata gitu. Bunuh diri di sini sih, kata. Kok nggak ngasih tahu gitu kan. Ya nanti kalau dikasih tahu kamunya kaget, takut nggak mau kerja di sini, katanya. Kami jadi kelabakan lagi dong, katanya gitu. Saya kan jarang masuk, kalau misalnya kamu nggak ada, saya nggak ada, si ibu siapa yang bantuin, katanya. Oh ya masuk akal juga gitu. Lagian juga itu kan ya udah kejadian yang udah lalu, jadi nggak akan ada apa-apa, maksudnya gitu. Ya udahlah nggak diiniin. Udah lagi Bang apa nih lanjut nih gitu kan, udah mulai jam-jam istirahat udah selesai, nunggu lagi nih, customer belum datang. Nah itu sekitar 5 menitan
masuk lagi tuh customer. Oke. Oke, dia dibilangnya mau spa di atas gitu kan. Oke lah, yang megang senior kan ke atas karena dia memang basicnya spa gitu. Kadang kalau misalnya emang lagi dia baru motong rambut, ini dia yang spa di atas. Dah spa di atas, saya di bawah tuh. Tiba-tiba bang pas lagi dia lagi megangin customer, si ibu bilang gini, Dek, itu kamu ngelihat nggak bunga yang di situ? Iya bu, bunganya ngelihat. Kenapa? Ganti ya, malam Jumat nanti ganti ya, katanya gitu. Kenapa bu diganti bu? Udah ganti aja, itu nggak boleh kalau nggak nanti bau ruangannya. Oh ya udah deh, nggak apa-apa gitu kan, diikutin aja deh. Cuma katanya pokoknya kalau misal udah dari situ nggak boleh lama-lama, langsung keluar aja, katanya gitu. Nggak perlu kamu lihat-lihat, katanya, cukup taruh aja udah, katanya gitu, ya kan. Ya udah deh, ikutin aja lah gitu, diikutin apa kata dia. Nah udah diiniin, bilang kan sama si ibunya, Bu itu tadi bunganya udah diganti, air mawarnya juga udah disiramin, apalagi Bu dikerjain. Udah nggak usah, biar saya aja nanti yang masuk lagi, kamu ini aja, kata gitu kan, lanjutin kerja aja. Ya udahlah, nah dari situ kan udah mulai banyak customer kan, jadi nggak mikir apa-apa. Ya udah megang, selesai. Itu yang habis spa kan pasti ada 7 jam atau berapa gitu kalau misalnya beberapa treatment ya. Nah si customernya ini kan ditinggal dulu untuk ngeringkan lulur. Nah jadi dia setiap ada yang lurus pasti kan agak ketiduran dong gitu kan, karena udah diinin si seniornya ke bawah, katanya, bentar ya mbak, ini mau ini dulu segala macam, menyiapkan yang lain, katanya. Pas lagi ditinggalin itu, biasanya kan kita main HP atau tidur ya. Si kakaknya ini katanya ada yang ngerasa dia dipegang badannya. Nah dipegang, dikirainya senior, ajak ngomong dong sama dia gitu kan, Mbak ini tadi aku masih agak sakit nih di bagian segini, boleh diiniin enggak, kata dipijit lagi enggak, katanya. Ini si senioran katanya kok nggak ngomong, biasanya kan diladenin ya. Ini diam aja, kata, tapi tetap pegang itu badan, katanya. Dipegang, diurut-urut ya kan, yang dibilang dia itu emang dibekerjain, tapi masalahnya kok tangannya agak beda ya, katanya gitu. Telapak tangannya kok ngerasa kayak agak lebih besar, katanya gitu bang. Jadi diajak ngomong kok nggak ini juga, mbak katanya gitu kan. Pas dia ngelihat ke belakang, dia menjerit sekuat-kuatnya bang. Itu kan dia masih pakai kain ya, lari ke bawah langsung sampai ke jatuh-jatuh di tangga, kan. Jadi kami panik dong ya kan, kakak kenapa, diangkut lah dia kan sampai kakinya terkilir kan, dia nangis udah ya kan, di atas katanya, di atas kenapa gitu kan, di atas ada setan gitu ya kan. Kita nggak mungkin kita orang sendirian kok, itu di atas ada orang itu, kata gitu, ada setan, setan apa ya. Kami lari dong ke atas ya kan, ngelihat sekeliling, tapi nggak ada apa-apa bang, nggak ada apa-apa. Dan dia juga katanya ngerasa ini dipegangin segala macam, jadi kayak dipijit tapi bukan manusia yang mijit, kata, tangannya beda, katanya gitu bang. Udah aku nggak mau lanjut lagi, katanya gitu kan. Tapi ini ya gimana kak, kita tenang dulu ya, ditenangin. Untungnya kan memang tangga sama yang tempat ruangan itu kan agak jauh ya. Nah itu pasti customer yang lain heboh juga ngedengerin gitu kan. Cuma dibilang nggak apa-apa, itu si takut jatuh aja gitu, jatuh, tenangin lah mereka gitu. Ya udah, pada ini udah bisa tenang, yang si kakaknya ini kami iniin lagi gitu kan, ditanya-tanya lagi, nggak apa-apa kak, gini kakinya ini tuh kilir segala macam di ini kak, ya tanggung jawab juga lah gitu kan, selama dia masih ada di gitu kan di salon itu. Ya udah dibersihin semua badannya, dia langsung bayar, langsung caw dari situ, nggak mau lagi datang lagi, katanya trauma dia bilang. Jadi ditanya sama senior, kakak pernah ngelihat yang dia bilang tadi? Enggak sih, nggak ada apa-apa, tapi dia bilang nggak apa-apa, mukanya kayak panik bang. Ada apa-apa berarti kan gitu. Nggak apa-apa kok, nggak pernah ngelihat, katanya. Mungkin si kakaknya pas lagi capek aja, dia bilang gitu.
ya udahlah dibiarkan lah gitu kan. Oh mungkin capek, ya udah nggak apa-apa gitu kan, nggak usah dipikirin, udah kerja lagi aja kata gitu. Nah tibalah malamnya bang. Malamnya kan biasanya kalau misalnya kerja kita di ruko atau dimanapun itu, pasti kan yang pulang duluan itu pemiliknya ya. Nah si karyawan yang bersih-bersih yang ngunci. Ini enggak bang, kami yang selalu pulang duluan, si ibu yang pulang belakangan untuk ngunci. Pernah tuh ditawarin, Bu ibu kalau misalnya mau pulang duluan gak apa-apa, biar kami aja ngunci, takutnya ibu lagi buru-buru atau nggak usah, udah kalian pulang aja, nggak usah apa kata gitu, nggak usah mikir-mikir yang macem-macem katanya. Udah kalau misalnya disuruh pulang aja, saya masih banyak urusan katanya. Ini lagi mau bersihin ini, udah Bu kami bersihin, nggak usah lu pulang aja dah kata gitu. Dah pulang dah dia, ya kan. Udah kami pulang, ibu itu sejam kemudian baru keluar dari sana, baru ngunciin, nggak tahu di dalam ngapain gitu. Nah setelah udah berkali-kali ada kejadian aneh kayak gitu, agak mikir kan bang, aku lanjut nggak ya gitu, karena makin hari makin ada kejadian aneh. Dan lagi itu bang, setelah dari sana itu mimpinya aneh-aneh terus gitu bang, dari yang makhluk yang badannya penuh darah itu gitu kan, sering ngelihat ada penampakan juga bang gitu kan, ada pocong lah apa segala macam. Pokoknya aura di tempat itu nggak bener banget bang gitu, beda dengan salon-salon lain gitu yang pernah dikerjakan di sana gitu. Ini aneh banget gitu bang, bener-bener hawanya itu nggak enak gitu bang, selalu merasa was-was gitu. Setiap pulang dari sana itu was-was terus bang, kayak ada yang ngawasin. Jadi pernah besokannya nih gitu, lagi nyapu gitu, ngelihat ini kan udah penuh ya, si karung yang isi rambutnya itu kan udah penuh, sesuai dengan yang diarahin dong. Kalau misalnya udah penuh, ambil karung baru gitu kan. Nah tuh lagi nyapu, masukin karung. Itu di karung bang, tiba-tiba ada nama saya di situ bang. Nama saya, ini maksudnya apa gitu. Terus lagi itu kayak ada aksara Jawa bang. Di sekeliling nama itu kan kecil gini ya, kayak apa tulisannya. Itu aksara Jawa, nggak tahu tulisannya apa. Di tengah itu nama, dan itu dia kayak dipercikin darah. Nah makin ini kok nama aku, nama lengkap lagi bang, nama lengkap, terus tanggal lahir, itu bener-bener udah tertera di situ semua. Jadi ini kok gini. Jadi penasaran dong dengan karung-karung lain. Itu kan mumpung si ibunya lagi nggak ada gitu kan, dibongkarin semua rambut itu bang. Dan bener di situ ada nama si Devi yang sebelumnya meninggal, ada di situ juga. Nama senioran namanya kan Ratna, ada juga di situ, nama lengkapnya sama semua bang. Dan yang di karung yang namanya si Devi itu ada bunga juga, itu bunga kantil atau bunga apa nggak diperhatiin, tapi di situ ada bunga. Terus kayak jarum gitu bang, jarumnya itu ditusuk-tusukin ke kayak boneka voodoo-nya kecil segini. Nah itu iniin semua bang, dan itu diikatin kayak tambang kecil bang di lehernya gitu. Kaget kan gitu, astagfirullah, ini bener-bener nggak bisa nih gitu kan, nggak bisa lagi kalau misalnya aku di sini, aku nggak akan selamat nih gitu. Jadi udah diiniin kan, dibersihin lagi, dimasukin lagi, takut ketahuan kan, dimasukin lagi. Nah ini karena di karung yang si senioran itu belum ada apa-apa gitu kan, masih nama dia juga, tapi udah mulai kecium aneh gitu kan, di situ nggak enak banget. Nanya ke senior, kakak yakin masih mau di sini? Kenapa? Katanya kan. Enggak, aku nanya, kakak masih mau kerja di sini atau enggak? Gitu. Mau keluar juga nggak bisa dek, katanya. Aku punya anak 3, katanya gitu. Enggak kan ada yang mau kerjakan aku lagi kalau misalnya umurku udah tua, katanya gitu, ya kan. Kenapa emangnya? Sini dulu, ya kan. Bisik-bisik ke dia kan. Kakak pernah buka karung itu enggak? Gak pernah, kata gitu kan. Ya kita mah ikutin apa kata si ibu aja, ngapain dia ini orang cuma rambut, dia bilang gitu. Kak, di karung itu ada namanya Devi yang kemarin meninggal gitu. Diceritain sama dia kan. Ah masa sih? Iya kak, serius, lillahi ta'ala, itu ada nama kakak juga di karung, dan di karung ini ada namaku, gituin langsung kan.
Langsung masa katanya dibongkar juga sama dia kan, nggak dibongkar keluarin gitu, cuma dikorek-korek sama dia, beneran ada nama dia. Kaget kan dia, agak shock katanya. Jadi dia nyambungin nih, ya kan, nyambungin pikiran dia. Berarti selama ini dia sakit gara-gara dia jadi calon tumbal gitu. Dan mikir lagi, berarti si DP temennya itu udah jadi tumbal. Karena setiap ada yang meninggal gitu kan, itu langsung rame gitu, si salon itu rame gitu. Di depan salon itu juga padahal jalannya nggak terlalu rame sih bang. Jalannya itu kayak apa ya, bukan jalan raya, jalan perumahan biasa. Sering ada kejadian ketabrakan lah yang biarpun nggak mati gitu kan, tapi tetap aja ada aja kejadian di situ. Dan rata-rata si korban bilang katanya mata mereka itu ditutup. Kita setiap di situ ada yang nabrak lah gitu, ada yang nabrak orang gitu, ngelihat orang gitu, nabrak dia makanya jatuh lah gitu. Kadang tunggal, kadang bentrokan gitu, laga kambing gitu kan. Katanya itu nggak ngelihat mobil sama sekali, itu nyelenceng aja, makanya mereka kecepatan penuh gitu. Nggak taunya di depan ada mobil juga, tabrakan lagi, dan bahas sampai berapa korban gitu. Jadi kan udah dah, dari sini nggak bener kak, aku nggak bisa nih kak, gue bilang gitu. Aku nggak bisa kerja di sini lagi kak. Kakak kalau misalnya mau di sini silahkan, tapi kalau aku keluar, bilang gitu. Dan ini maaf juga nih bang, makanya minta pakai apa namanya, topeng. Karena sampai sekarang salon itu masih beroperasi. Nah gitu. Saya nggak bisa ngasih tahu daerah mananya, tapi yang pasti itu di Bekasi. Karena kalau misalnya kita bilang daerah sini segala macam, itu pasti salon-salon yang nggak ada kaitannya, malah disekait-kaitkan juga sama yang lain. Iya betul. Gitu kan? Kita menjaga itu aja gitu. Karena di situ udah banyak makan korban gitu. Salah satunya saya juga hampir masuk ke ini juga gitu kan, jadi korban juga. Gitu. Di cerita itu juga gimana ya gitu. Mau dibilang ke ibunya kenapa gini, nanti malah kitanya yang kenapa-napa gitu. Senioran juga mau dibilang selamatin diri, dia juga udah pasrah aja gitu, karena nggak berani, bener-bener nggak berani keluar. Entah kenapa setiap mau keluar dia katanya hatinya itu tertarik lagi di situ gitu. Jadi kayak udah terikat gitu, batin dia itu udah terikat di situ bang gitu, nggak bisa melepaskan diri dari situ. Setiap pernah dia katanya mau keluar dari sana, itu balik lagi katanya gitu. Kerja di tempat lain pun dia katanya nggak diterima, akhirnya balik lagi ke situ gitu bang. Emang selama kerja di sana pun memang bukan cuma si makhluk ini aja yang datang gitu kan. Sering itu kalau misalnya apa ada menyurupain. Kadang si ibu ini aja itu kan posisinya kadang lagi ngelayanin customer juga, tiba-tiba udah ada di atas gitu. Pernah itu kerekam CCTV, itu kan masa CCTV ya. Nah, ada customer itu pas kebetulan saya iniin lagi gitu kan. Ada customer katanya mau potong rambut, ya kan. Mau inilah kata gaya butterfly gitu. Oke, diladenin lah gini. Kak, ini udah cantik kayak ini segala macam, tapi waktu di CCTV itu nggak ada orang, Bang. Sampai si kakaknya itu kan lagi apa kan di setiap pagi biasanya kan kami ini ya apa namanya cek CCTV, ditarik katanya, Dek sini deh, apa kemarin ngeladenin siapa kan banyak customer jam sekian gini katanya kan. Oh kalau jam sekian kemarin ada customer yang mau potong rambut katanya butterfly, gaya butterfly bilang gitu kan. Sini deh katanya, apa ditunjukin itu lagi gini-giniin sendiri bang. Oh iya. Gak ada orangnya. Jadi kan tapi itu ada, sumpah itu ada orangnya bilang gitu. Cewek sekitar umur 20-an bilang gitu. Gak ada deh, gak ada bilang gitu. Itu kan dipakein ini ya bang, kain untuk apa namanya anti apa namanya untuk potong rambut. Nah alas rambut kayak celemek gitu. Iya celemeknya itu cuma dipasang di ini doang, apa di kursi. Gitu dipasang kursi terus tangan cuma motong-motong gini doang, padahal itu bener-bener megang bang, orang manusia kok dipegang, bener-bener manusia gitu, tapi katanya mereka nggak ada gitu. Jadi kan wah nggak bener nih gitu. Jadi wah nggak apa namanya itu mulai aneh-aneh aja gitu. Banyak banget kejadian. Terus
di ruangan rambut itu bang, pernah kami ngedengar suara kayak suara orang berantem, akan dador-dador segala macam sampai berdak gitu, kayak barang jatuh. Padahal di situ nggak ada apa-apa. Kalau misalnya pun ada barang jatuh, itu nggak akan ada dengar suara karena itu kan karung rambut. Tapi ini kayak suara berbuk gitu, ya kan, sampai tung segala macam, rame gitu. Jadi kami buka itu nggak ada apa-apa. Banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu di situ gitu. Akhirnya karena ngerasa aneh juga gitu ya bang, ngerasa terancam juga, nyawa udah nggak bisa nih di sini terus. Nah akhirnya nunggu akhir bulan gitu biar dapat gaji dulu, saya keluar dari sana bang. Oke, akhirnya berani resign. Berani resign juga gitu kan. Kalau misalnya emang udah rezeki gitu, pasti saya dapatlah kerjaan di mana lagi gitu kan, dimanapun itu pasti bakalan ada gitu. Mau di salon lagi kayak atau di toko-toko gimana kayak gitu kan, namanya rezeki pasti datang gitu. Tapi nih ya udah bilangin gini, Bu ini maaf, alasannya nih ya, anak nggak bisa ditinggalin Bu, ini yang ini lagi sakit gitu. Oh sakit terus ini gimana katanya. Saya mau resign Bu, boleh Bu kata, karena saya ini mau fokus ke anak aja, lagian kan suami kan masih ada bilang gitu. Jadi biar suami aja lah yang kerja, saya di rumah aja ngurusin anak gitu kan katanya. Sayang banget, ini kamu bagus loh kerjanya, dipuji-puji sama dia kan. Nggak, tunggu ini aja, saya naikin deh gajinya kata gitu kan. Kamu di sini dah, kalau nggak ada kamu nanti kami gimana ini, keteteran gitu segala macem. Pokoknya dibujuk rayu sama dia biar nggak keluar gitu kan. Enggak Bu, kayaknya saya ini aja deh Bu, saya tambahin dah 2 kali lipat gajinya ya, ini kan kamu 1,3 nih kata gitu kan. Saya bikin 2 mau kata gitu, atau lebih dari apa deh, kalau nggak apa tiap minggu saya kasih bonus kayak gitu kan. Agak tergiur kan gitu. Tapi Bu yakin Bu segitu boleh? Nggak apa-apa, segitu aja kata kita. Mau, yang penting kamu di sini aja kata, bantuin saya sama ini kakak kamu nih kata. Nggak mungkin saya berdua doang kata gitu, kan di sini selalu rame kata. Ya udah deh saya ikutin aja gitu, ikutin. Tapi itu cuma bertahan seminggu bang. Karena di situ udah mulai agak gimana ya, kesehatan kok agak capek gitu kan. Biasanya kalau misalnya apa, capeknya itu capek yang biasa aja ini, tapi kayak setiap bangun tidur itu lebih lesu gitu, lebih lesu. Terus lagi selalu mimpinya itu aneh terus gitu. Dan sampai juga di rumah setiap pulang itu diikutin bang, diikutin makhluk-makhluk gitu, dari dengar suara apa segala macem gitu bang, ya kan. Jadi ya udahlah, mikir lagi, duit masih bisa dicari lah, nggak apa-apa deh Bu, saya mohon maaf Bu, keluar aja. Yakin nih mau keluar? Iya Bu, yakin Bu. Ya udah dikeluar, saya akhirnya keluar dari situ. Sampai sekarang salon itu masih beroperasi, senioran masih ada di sana, cuma memang katanya masih sering ini ya, sakit gitu. Dan ada satu lagi baru masuk di sana, dengar gitu. Penggantinya Kak Cici. Iya, pengganti dari dari saya gitu. Udah dari situ memang kabar terakhir cuma itu aja sih, nggak dengar yang lain lagi, karena saya juga nggak berani ke sana ya gitu. Mau main-main atau gimana juga takutnya malah disangkutin lagi gitu. Oke. Berarti selama Kak Cici kerja di situ udah berapa banyak korban nih yang Kak Cici lihat? Dari yang ibu-ibu yang pelanggan, yang dia bilang mimpi kepalanya digorok gitu, lehernya digorok, itu udah 1 ya kan. Yang tabrakan itu aja udah sampai pernah ada 1 keluarga 1 mobil itu meninggal semua, pernah masuk berita. Pernah masuk berita, dan itu di depan salon kami gitu. Masuk berita itu dari 2 belah pihak yang benturan, itu dua-duanya nggak ada yang selamat. Yang satu supir driver gitu kan, pas mau ngangkut penumpang kali ya, karena dia cuma sendiri. Yang satu lagi 1 keluarga itu meninggal semua. Di satu mobil itu 1 keluarga itu ada 4 orang gitu, soalnya 2 di depan 2 di belakang gitu kan, ada anak-anak lagi. Dan itu berarti udah 6 sama yang apa itu. Nah itu udah 6 korban. Lebih kurangnya ya
hampir 10 lah bang. Gila ya. Heeh. Aduh. Makanya nggak bisa nih gitu kan, sementara senior aja udah sampai hampir jadi korban juga gitu, karena dari yang karung-karung yang dibuka itu udah ada nama kami bang. Tiap Jumat si ibunya itu bawa-bawa menyan gitu kan, selalu itu bawa menyan bang, sesajen. Sesajennya itu isinya bunga 7 rupa, kantil ya kan, apa segala macam. Terus kelapanya itu kelapa muda yang itu cuma dipotong diapain gitu aja gitu kan. Bawa dupa juga, menyan gitu. Jadi kayak bener-bener orang mau nyugi gimana sih bang. Ya. Nah dan di situ juga ada secangkir darah gitu. Cangkirnya itu cangkir kecil gitu loh bang, kayak mangkok. Nah situ darah untuk apa? Iya. Gitu kan. Dari situ aja udah, wah nggak bener nih, ini ada ajaran sesat atau gimana nih gitu. Curiga kan gitu. Tambah lagi di situ selain dari rambut, ada barang-barang kita juga yang pribadi yang sering loh bang hilang bang. Selama kerja di situ hilang. Entah cincin ini pernah jadi hilang juga nih, tapi dapat entah di mana, copotnya di mana, kedapetannya di mana gitu kan. Dan ini juga susah dikeluarin. Kok bisa-bisanya ada di tempat lain gitu. Nah, yang di karung yang namanya si Devi itu selain boneka itu ada lagi bang foto. Dari situlah ketahuan tahu nama si Devi itu orangnya yang mana, foto gitu. Dan itu foto lamaran, kayaknya foto waktu dia ngelamar. Nah itu di situ diterakan di boneka itu gitu bang. Oke. Makanya udah ini jelas ini pesugihan nih gitu. Makanya nggak mau lama-lama lagi daripada nanti nyawa saya yang terancam kan gitu. Sementara anak juga butuh ibunya gitu. Ngapain kita nyerahkan nyawa untuk kesuksesan orang lain sementara keluarga kita sendiri terpuruk gitu. Makanya udahlah, nggak bisa, langsung keluar aja gitu. Dan alhamdulillah udah keluar ya. Udah keluar. Kalau masih bertahan di situ kan nggak tahu kalau kedepannya bakal jadi tumbal atau gimana gitu. Iya gitu. Karena selama ini juga selama kerja di sana emang ada aja gitu loh bang, ada aja kesialan gitu. Kesialan di sana, mau itu di salon, mau itu di rumah, begitu gitu. Dan pernah juga selama kerja di sana itu anak selalu nangis setiap saya pulang. Itu kan masih ada anak umur 1 tahun, dia nangis terus bang setiap ngeliat saya. Atau totot gitu, dia ngomong masih celet ya gitu. Atau totot ya, nangis atau totot setiap mau nyusu nangis lagi gitu. Sampai dibawa ke orang pinter gitu kan, anaknya nggak kenapa-napa, ibunya katanya gitu. Katanya, ibunya kenapa ya, saya kenapa gitu kan. Ini ada apa ya kok bisa kayak gini nih katanya. Sebelumnya mbak di mana ya katanya gitu kan. Ini soalnya ada yang ngikutin kayak gitu. Udah diobatin segala macam, dipagarin, tetap aja namanya kita kerja di tempat yang emang udah sarangnya gitu, pasti kan bakalan balik lagi gitu. Ya. Namanya nama kita udah tertulis di situ kan gitu. Jadi kalau keadaan si ibu ini dia kayak gimana sih? Misal setelah ada korban nih, dia banyak pelanggan aja dia ya gitu ya untuk pesugihannya atau penglarisnya ini ya. Maksudnya bukan tiba-tiba dia udah beli mobil atau segala macem. Nah gitu. Itu dia ada. Selain dari banyak pelanggan itu gini loh bang, itu kan salonnya nggak terlalu besar ya, biasa aja padahal ruko 2 lantai gitu kan, tapi pelanggannya banyak banget. Setiap ada yang meninggal gitu kan, setiap ada kejadian gitu selalu rame gitu kan, rame sampai beludak banget gitu, sampai kami kewalahan. Dan aset si ibu ini selalu ada aja gitu. Kemarin itu sampai selama saya kerja di sana ya, 2 kali beli mobil. 1 mobil aja udah berapa ratus juta. Iya. Ya kan? Dia tiba-tiba udah beli mobil 2 cash lagi. Ditanya sama kami kan, dia bilang ya pendapatan dari ini salon katanya kan. Saya dari mana lagi? Saya kan orang tua tunggal katanya gitu. Anaknya juga lagi kuliah. Dari mana lagi duitnya kan, berarti dari salon itu aja kan. Tapi aset itu selalu ada gitu bang. Dan dia juga properti katanya udah di mana-mana gitu bang. Makanya
wah udah jelas gitu kan pesugihan. Ini bukan karena pelanggan aja gitu, selalu ada yang lain gitu Bang. Dan itu setiap bulan pasti nambah lagi asetnya. Jadi kayak selalu harus ada yang baru gitu, harus dihabiskan ke benda mungkin ya gitu. Kayak kita nyugih apa gitu, itu kan ada yang apa tuh yang pesugihan rumah kan dia harus selalu diiniin ya, dibangun terus kan tiap bangunnya kan. Nah itu sepertinya kayak gitu juga, dan dia kayaknya harus habis ke aset. Kalau nggak ke aset, ke ini salonnya gitu. Oke, tapi untuk kayak penghasilan gitu kalau lagi rame dia pelit sama karyawan. Kalau dibilang pelit enggak sih Bang. Dia selalu bagus ngasih biar mungkin karyawannya itu betah di sana gitu Bang. Jadi kami sering dapat bonus juga, cuma memang kadang si ibunya agak ini ya judes ya gitu kalau misalnya membahas soal rambut. Gitu. Setiap menyentuh sensitif nih ya, kalau kami jadi kayak jangan nyebutin kata ruangan itu dah gitu. Dia pasti langsung judes gitu. Jadi kami ya nggak akan dibahas-bahas tentang itu. Kalau misalnya apa duit mah terus ngasih. Kadang bonus itu sampai 300 500. Kadang kalau misalnya apa juga 1 jutaan. Ada pernah karena membeludak gitu ya si customernya itu kami dikasih 1 juta. Bagus sih gitu. Kalau misalnya apa dibawa makan sama dia, dibeliin makanan nih untuk kalian apa bagus gitu. Cuma ya itu lah dibalik keramah tamahan itu ternyata ada sesuatu. Iya. Oke, kalau gitu Kak Cici, Iya. ada yang mau ditambahkan lagi? Nggak Ya. ada. Kalau misalkan ada silakan, atau pesan-pesannya mungkin ke penonton di rumah silakan. Ya mungkin gini ya, kita kerja memang butuh uang, hidup juga butuh duit ya. Kalau dibilang matre ya kita juga matre lah sekalian gitu Iya, ya. Karena betul. di dunia ini yang kita butuhkan uang, tapi tolong jangan sampai menghalalkan segala cara gitu. Kita sayang pada nyawa kita, orang lain juga sayang pada nyawanya sendiri. Jadi tolong jangan menumbalkan orang lain gitu untuk kebahagiaan kita gitu. Carilah jalan yang benar-benar lurus aja gitu. Rezeki nggak akan kemana. Betul. Oke. Iya. Kak Cici, terima kasih nih buat waktunya. Oke, JPKers, setelah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Kak Cici. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Cici, terima Iya. kasih buat waktunya. Ya semoga aman-aman aja ya Kak Cici ya. Dan Kak Cici udah mendapatkan pekerjaan baru gitu. Semoga di tempat yang baru lancar selalu rezekinya. Kak Cici. Amin, makasih Oke. Bang. Sampai jumpa.